mengambil ekonomi itu pengen bisnis atau pengen jadi ahli ekonomi kayak Pak Budiono zaman dulu itu atau Bu Sri Mulyani atau pengen apa? Pengen bisnis. Mungkin Arifmu bukan jadi ahli ekonomi, tapi bisa mengelola. Kan cita-cita jadi pengusaha, jadi mengelola Pengusaha. ya. Waduh, keren keren keren. Oke, Tapi nggak kalau mau jadi ahli ekonomi gitu Pak, tapi ya pengen bisa aja mengelola uang dengan baik dan benar, terus cara berbisnis eh, dengan baik dan benar. oke. Kalau Noval Iya Pak. apa pengennya jadi ahli ekonomi kayak Bu Sri Mulyani, kayak Pak Budiono gitu atau kayak Arif pengen jadi pengusaha, Iya Pak, jadi pengen jadi pengusaha. pengusaha. Oke. Kalau Rizky, Oh, saya sama juga Pak, pengen jadi pengusaha. pengusaha juga. Hmm. Oke. Berarti kita coba sekarang case-nya case pengusaha nih ya. Oke enggak? Kan kemarin kita sudah membahas apa kemarin itu ya, demand and supply. Gimana sih eh, apa ya istilahnya ya, mengaplikasikan ya ilmu yang sudah kita miliki ini dalam kasus-kasus usaha ya. Ya, coba gitu ya nanti ya. Coba saya pikir-pikir sebentar. Tapi kita berdoa dulu lah ya. Belum ya. Nanti 3 menit dulu. Ini sambil saya mikir-mikir 3 menit. Kalian siap-siap, siapkan coret-coretan, kalkulator juga mungkin. Kita coba lihat nanti kalau mau jadi pengusaha seperti apa. Pakai matematika. Tunggu ya. 3 menit ya. Kita mulai 3 menit ya Pak Li. Sekarang kan 1:57 nih. Jadi mau jadi pengusaha nih ceritanya ya. Oke. Tapi tetap harus belajar juga tentang kayak tadi anak-anaknya demand, supply, tetap harus tahu ya. Bentar, saya coba ngarang-ngarang angkanya dulu sebentar. Kita 3 menit lagi, 2 menit, 2 menit lagi mulai. Oke, ntar saya ambil air dulu. Ah, halo.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa mendengar. Mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberi manfaat, terutama untuk anak-anak sendiri, anak-anak Al-Kausar, kemudian untuk keluarganya, untuk orang-orang sekitarnya, bahkan kalian juga bisa nanti memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan sampai ke memberi manfaat bagi umat manusia, ya, warga dunia seutuhnya. Ya, mari kita aturkan doa dan harapan ini bersama-sama dengan Ummul Kitab. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita sudah apa ya? Sudah sebenarnya sudah cukup banyak ya belajar tentang bagaimana aplikasi matematika di dunia ekonomi ya. Kalian juga sudah melihat kemarin tentang kurva demand dan supply, tapi mungkin gimana sih pengen tahu juga gitu aplikasinya di dunia apa usaha, dunia bisnis itu seperti apa. Ini mungkin sesi ini mungkin kita coba ulas ya sedikit ya. Jadi anak-anak, kalian sudah tahu bahwa matematika itu sebenarnya bukan isinya bukan rumus-rumus, bukan angka-angka, ya, atau intinya bukan itu gitu, ya. Tapi matematika itu kalian belajar tentang pola-pola, ya. Pola-pola ada kemarin kita belajar tentang garis lurus, ya. Jadi apa yang ada di kertas, yang kalian hitung di kertas itu ada di dunia nyata juga gitu. Jadi pola di pola garis lurus yang ada di atas kertas yang kita hitung-hitung itu sebenarnya ada juga di dunia nyata. Pola fungsi kuadrat misalkan juga dia ada juga di dunia nyata anak-anak ya. Em, tentang perhitungan apa luas lingkaran misalnya ya, luas bola, luas lingkaran itu ada juga di dunia nyata ketika kalian berurusan dengan lempengan-lempengan lingkaran, ketika kalian berurusan dengan pizza, ya, makanan pizza itu semuanya ada di situ. Jadi matematika itu sebenarnya belajar pola anak-anak. Ya. Belajar pola dan ya kalau kalian mengatakan, oh isinya rumus-rumus, sebenarnya intinya bukan itu. Intinya adalah kalian belajar belajar pola. Nah, coba kita membayangkan sebuah bisnis ya sekarang ya, sebuah bisnis. Nah, mungkin nanti kita bisa apa namanya, coba implementasikan sesuai dengan ilmu matematika yang sudah kalian punya. Ya. Apa enaknya sekarang kita bisnisnya anak-anak? Coba sambil coret-coret ya. Sambil coret-coret, sambil sharing. Bisnis apa yang kalian pernah memperhatikan nggak? Kalau bisnis di Shopee, di Tokopedia, itu ada jenis bisnis yang paling laku gitu, yang paling banyak itu ada yang tahu? Apa tuh? Kalian pengen jadi bisnismen kan? Ya harus tahu ya. Apa tuh yang paling laku tuh? Nggak harus ikut terjun ke dunia itu, tapi paling tidak kalian tahu tuh apa tuh? Jualan apa tuh yang paling laku anak-anak? Kalau di Tokopedia, Shopee, ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Silakan, Noval, Rizky, apa yang paling laku di sana? Kalau di Tokopedia mungkin elektronik, Pak. Elektronik ya salah satu. Tapi kalau menurut statistik dia nomor dua. Nah, nomor satu apa nih? Coba ada yang tahu nggak? Fashion. Hah? Fashion. Fashion. Fashion nggak sih? Nggak ada suaranya, Pak. Ulu, 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 ulu. Tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Tes. Ada, Tes. Pak. Ada. Ada. Duh. Oke. Sebentar ya. Ini kok agak ini ya berarti ya. Saya nggak boleh gerak-gerak berarti.
Tadi apa? Noval atau Rizky ya? Noval ya. Noval bilang fashion, ya Iya. betul banget itu. Ya, jadi nomor satu itu fashion, nomor dua elektronik. Ya, kalau di eh, Tokopedia, Shopee, ya, itu adalah segmen yang paling besar. Ya, coba kita sekarang membayangkan kalau kita mau bisnis ya, mau bisnis baju ya, baju katakanlah kita sambil coret-coret nih. Nah, biasanya kalau orang jualan itu anak-anak ya, kita butuh supplier, jadi kita beli baju dari mana gitu ya. Terus kemudian kita sewa tempat di sebuah ruko atau di mana, mungkin ini yang saya bayangkan ya. Di daerah Tasik atau mungkin di daerah Garut atau di mana ya coba ya. Jadi rencananya rencananya kita akan membeli baju dari supplier ya baju. Hmm, Katakanlah misalkan dari AliExpress. Ya, ada yang tahu nggak AliExpress? AliExpress ada yang tahu? Apa tuh AliExpress anak-anak? Hmm. Kayak ini enggak sih, kayak apa sih namanya tuh? JNE kayak gitu kan, Pak? Apa itu? Jasa pengantar barang gitu. Jasa pengantar barang? Bukan. Ya, mendekati tapi bukan sebenarnya. AliExpress. Dia nama yang terkenal anak-anak AliExpress, Oh. kemudian 1688 ya, 1688.com. Ini aliexpress.com. Ya, ini website anak-anak biar biar anak-anak tahu ya. Website anak-anak website apa produk-produk Cina ya. Produk-produk Cina, barang-barangnya juga barang-barang Cina sebenarnya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana bisa produk-produk Cina itu bisa masuk ke sebuah negara ya, tidak hanya di Indonesia, anak-anak, hampir di seluruh dunia ya. Di Amerika juga seperti itu, di Eropa juga seperti itu, walaupun di Eropa jauh lebih ketat ya. Tapi bagaimana produk-produk Cina itu merambah ke negara-negara itu lewat website-website ini. Namanya aliexpress.com, 1688.com. Kalian juga bisa perhatikan, misalkan di Tokopedia ada barang-barang yang murah banget gitu ya, yang tadinya nggak pernah ada, itu barang-barang Cina, ya barang-barang Cina masuknya itu lewat website-website ini, ya aliexpress.com, 1688.com. Dan tidak cuma elektronik, nggak cuma apa namanya perangkat-perangkat komputer atau periferalnya seperti USB, flash disk dan lain sebagainya, mouse, tapi juga baju-baju anak-anak, ya tekstil gitu ya. Nah, jadi kita coba apa ya, bayangkanlah ya sebagai pengusaha mungkin mungkin ya bagusnya sih kita membeli dari produk-produk yang lokal ya, tapi coba kita membayangkan kita beli dari AliExpress baju-baju, mungkin kita pengen jualan baju, bajunya satu jenis dulu aja, kita mau hitung gitu ya, satu jenis. Nah, terus kita beli mungkin satu dua apa namanya itu karung ya, satu dua karung, mungkin bajunya mungkin yang agak bagus dikit lah gitu ya, baju sutra gitu ya, baju sutra. Nah, terus setelah kita beli, datang barangnya kita hitung-hitung semua ongkos biayanya. Nah, itu harganya kita namanya biaya ya anak-anak ya, atau istilahnya itu variable cost ya, variable cost. Ini kalian sebenarnya sudah pernah saya ajarin ini ya tentang variable cost. Variable cost itu biaya per satu pieces ya. Ini namanya biaya per satu pieces. Per satu pieces. Pieces ini bukan pieces ya anak-anak ya. Kalau anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang bilangnya pieces, tapi sebenarnya pieces. Ya, satu piece. Satu piece itu satu satu item gitu, satu satu biji. Nah, itu namanya variable cost. Setelah kalian hitung sekian karung dibagi dengan jumlah ya, dibagi dengan jumlah piecesnya. Nah, kalian menemukannya katakanlah misalkan 50.000. 50.000 per pieces.
Oke. Nah, ini untuk baju nih ya, untuk baju. Terus kemudian ketika kalian mau jualan, nah kalian butuh tempatnya ya, butuh tempatnya. Kalian lihat di sana ada, wah ada ruko yang bagus nih ya, ada ruko kalian sewa em, ruko ya. Rukonya itu mungkin sewaannya itu sekitar 5 juta lah, kira-kira gitu ya, 5 juta per bulan. Ini sebenarnya udah cukup bagus nih ya. Rata-rata lah ya. Rata-rata dia sudah termasuk ada listriknya apa segala macam. Tapi biasanya kalau sewa ruko gitu biasanya tahunan ya anak-anak. Jadi kalian membayarnya itu dalam 1 tahun. Nah, tapi untuk kasus kita ini kita katakanlah kita membayar ruko itu bulanan jadi 5 juta per bulan atau kalau kali 12 berarti 60 juta ya. 60 juta per tahun. Nah, ini saya cuman mau ngecek nih kalau anak-anak pengen jadi pengusaha ya, pengusaha, dia harus paham logika-logika yang seperti ini. Ya, ini ruko, ini juga namanya biaya ya anak-anak ya, ruko 5 juta per bulan. Nah, disebut sebagai bukan variable cost, tapi disebut sebagai fixed cost. Masih ingat nggak? Fixed cost atau biaya tetap. Apa artinya fix, biaya tetap itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa bedanya variable cost sama fixed cost? Atau biaya tetap dengan biaya variabel? Itu apa itu anak-anak? Jadi kalau biaya sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu biasanya punya dua macam biaya ya. Ini sudah pernah saya jelaskan dulu ya sekitar mungkin setahun yang lalu mungkin ya. Yaitu biaya tetap dan biaya variabel atau fixed cost dan variable cost. Itu dua jenis itu. Ada biaya-biaya yang lain sebenarnya, tapi yang populer dua ini. Ya, bisa dikelompokkan dalam dua ini. Apa anak-anak bedanya? Ada yang tahu? Hmm, kalau yang biaya tetap mah, kalau di contoh mah kayak yang biaya listrik. Kalau yang Listrik. Mm-mm. ya, Kalau biaya listrik, dia emang tetap terus gitu. iya Pak. Nah, kadang-kadang kalau kita pemakaiannya banyak, jadinya berubah-ubah. Betul, benar nggak itu? Tapi kenapa disebut biaya tetap gitu? Misalkan Berulang Pak. AC-nya nih, beli AC satu lagi deh, ya, gitu. Terus naik gitu, itu masih disebut biaya tetap nggak? Iya Pak. Nah, kenapa tuh? Ya Padahal karena kan berubah-berubah kan. Apa karena bedanya? tetap harus dilakukan apa bayaran berulang-ulang bulan. Ya, karena biaya itu harus tetap dibayarkan ya. Baik kita jualan maupun tidak jualan, nah biaya itu harus tetap dibayar. Itu namanya biaya tetap ya. Jadi bedakan ya anak-anak ya, biaya tetap itu bukan bukan jumlahnya dia tetap terus gitu enggak. Tapi biaya tetap artinya kita jualan maupun tidak jualan itu tetap kita harus bayarkan ya. Dia termasuk yang ruko ini ya. Kalau kita udah sewa sama si itu si pemilik rukonya, nah udah deal nih 5 juta per bulan atau misalkan 60 juta per tahun. Nah, kita tetap harus bayarkan walaupun kita nggak jadi jualan atau jualannya cuma satu pieces atau jualannya cuma sedikit banget, tetap kita harus membayarkan 5 juta per bulan itu. Nah, berbeda dengan variable cost. Nah, kalau variable cost itu adalah tergantung pada berapa piecesnya, ya. Jadi kalau satu pieces ya 50.000, dua pieces 100.000, 100 pieces ya 5 juta, gitu ya. Itu namanya variable cost anak-anak. Bisa ya bedanya ya. Nah, jadi kita rencananya gitu nih. Jadi kita habis beli dari Cina, AliExpress atau 1688.com. Wah, kita beli 2 karung aja. Setelah kita hitung biayanya, kita bagi dengan jumlah piecesnya, dapatlah itu 50.000 per pieces untuk satu baju. Terus kemudian kita mau sewa ruko ya untuk tempat jualan rukonya rame lah, bisa cukup rame lah di situ ya. Ya bisa mall di daerah dekat mall di sana.
Nah, itu sekitar ininya 5 juta per bulan. Terus juga kalian mungkin perlu karyawan nih, karyawan. Karyawannya satu orang aja, ya untuk bantu-bantu segala macam, untuk nyiapin ini, nutup nutup dan buka toko gitu ya. Itu karyawan, kan berapa tuh gajinya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Bisa ngebayangin nggak gajinya karyawan ruko? Silahkan, berapa kira-kira? Nah, saya pengen tahu aja tuh berapa gajinya karyawan ruko anak-anak. 1,5 Pak. 1,5. Oh iya, di mana Iya, itu? karyawan fotokopi. Karyawan fotokopi. Oh, kalian tahu ya gitu ya. Nah, anak-anak di setiap daerah ya, setiap daerah itu sebenarnya ada istilahnya UMR ya, upah minimum regional. Upah minimum regional itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang minimum gaji gitu. Ya, minimum upah regional. Seperti misalkan kalau di daerah Bintaro di tempat tinggal saya di Tangerang Selatan itu sekitar mungkin UMR-nya sekitar 4 atau 4,5 juta gitu per bulan. Artinya apa? Itu peraturan pemerintah. Artinya jika sebuah perusahaan mempekerjakan seorang karyawan dengan upah di bawah itu, nah itu dia bisa dikenakan pidana istilahnya, ya. Bisa dikenang, bisa dihukum gitu, bisa dihukum, bisa dipenjarakan gitu. Nah, mungkin di daerah-daerah yang lain berbeda-beda ya. Ada yang mungkin di Semarang mungkin bisa setengahnya, ya. Di daerah-daerah yang lebih terpencil lagi mungkin juga bisa setengahnya lagi atau seperempatnya lagi atau bahkan sampai 1,25 kayak tadi ya 1,5 juta per bulan. Nah, ini mungkin kalian di daerah Bandung lah ya, di Bandung itu kota besar, jadi dia berlaku tuh UMR-nya anak-anak. UMR-nya kita katakan satu karyawan berapa? 4 juta ya, mungkin sama kayak di Tangerang Selatan deh, 4 juta per bulan. 4 juta per bulan jadi udah 9 juta nih ya. Karyawan ini fixed cost atau variable cost anak-anak? Coba ada yang punya pendapat? Fix cost, Pak. Ya, fixed cost. Mengapa fixed cost? Karena karena baik kita jualan maupun tidak jualan, kita tetap harus membayar gajinya. Benar nggak? Itu namanya fixed cost atau biaya tetap. Nah, jadi kita sudah tahu nih bahwa dalam 1 bulan kita harus bayar sewa rukonya, mungkin sudah termasuk listrik segala macam, ya. Itu 5 juta per bulan sama satu karyawan 4 juta per bulan. Nah, mungkin ada satu apa kos lagi yang kita sebut aja lain-lain, perintilan-perintilan ya seperti untuk transportasi, untuk ya macam-macam lah ya, untuk surat ini itu, fotokopi ini itu segala macam ya lain-lainnya 1 bulan 1 juta lah, 1 juta per bulan. Jadi kita punya fixed cost, total fixed costnya berapa anak-anak? 5 juta tambah 4 juta tambah 1 juta ya. Berapa itu? 10 juta per bulan. Nah, kita sudah dapat nih fixed cost, kita sudah punya variable cost. Variable costnya berapa? 50.000 per pieces. Nah, 50.000 per pieces. Nah, itulah yang kemudian menjadi yang namanya total biaya ya. Total biaya atau total cost. Ya, disebut juga sebagai total cost. Nah, total cost bagaimana mungkin kalian masih ingat ya bahwa dia adalah variable cost. Sorry, variable cost. Apa ini namanya? Fixed cost ditambah variable cost dikali kuantitinya, kuantiti yang terjual ya, kuantiti yang terjual. Sekarang saya pengen tanya ya, berapakah total biaya, total cost ya, kalau dalam 1 bulan terjual 100 pieces. Ada yang tahu nggak berapa total cost-nya?
Nih, kalian tadi udah dengar kan ceritanya fixed cost sekian, variable cost sekian. Sekarang kalau terjual 100 pieces, berapa tuh total biayanya? Berapa? Berapa, Arif? Yang terjual tadi berapa Pak? 100 pieces. 100 pieces. Berapa tuh total biaya? Kalau dalam sebulan ya. Berapakah total biaya dalam sebulan? Kalau kita jualan nih, terjual 100 pieces. Berapa tuh? Kalau Noval sudah dapat belum? Rizky? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Tahu nggak caranya anak-anak? Ya, tetap pakai ini caranya anak-anak. Perhatikan ya. Viskosnya 10 juta ya. Ini berarti 10 juta ini. 10 juta ya. Kalau nolnya mau banyak ini juga nggak apa-apa. Terus satu piecesnya itu 50.000 anak-anak. Jadi ini V ini variable cost ya. 50.000 gitu ya. 20 lima juta. puluh ribu dikali berapa tuh? 100 100. pieces. Bener nggak? Ya. 100 pieces. Jadi berapa itu? Di- 10 juta Ditambah 10 juta. ditambah berapa tuh? 50.000 kali 100. 10 lima Pak. puluh ribu kali 100 bisa 5 Tiga. Ini, hah? 5 Juta. 5 juta. Ya nggak? Iya Pak. 5 juta. Kalian bisa kan ngitung 50.000 kali 100? Nah, bisa kan? 50.000 nih kali 100. Ya nggak? Ini nolnya tambah 2 nih di sini. Nah, gitu. Wah, enggak. Nah, berapa tuh? 5 juta anak-anak. Ya. Nah, ini variable cost-nya ini totalnya 5 juta ditambah 10 juta. Berarti total cost-nya 15 juta. Gitu ya anak-anak. Apakah bisa dimengerti nggak? Jadi kalau kalian terjual nih 100 pieces, itu total biaya itu dibukukan, ditulis sebesar 15 juta. Gitu dalam 1 bulan. Paham ya? Itu total biayanya. Kalau 200, ya berarti 200 kali 50.000, berarti 10 juta. 10 juta tambah 10 juta, 20 juta. Gitu. Paham ya? Nah, ini kalau kalian dalam dunia bisnis harus tahu nih, ya, yang namanya total biaya. Yang namanya total biaya itu adalah variable cost, total cost, total biaya ya. Itu adalah fixed cost. Fixed cost ini nggak bisa diutak-atik. Dia mau kita jualannya 100 atau 1 juta pieces, nah itu fixed cost-nya tetap segitu-segitu aja gitu. Jadi fixed cost ditambah variable cost kali quantity, kali Q. Q yang terjual berapa. Kan tadi 50.000 per pieces. Ya, ini adalah total biaya yang yang harus kalian bukukan di dalam bisnis tersebut. Oke, paham ya?
Nah, tapi kita belum selesai. Ini baru namanya juga kita mau berbisnis, mau hitung-hitungan dulu, ya nggak sih? Mau hitung-hitungan dulu. Tapi kalian paham ya cara ngitungnya anak-anak ya. Jadi kalau kalian mau berbisnis, pasti akan berurusan dengan yang namanya biaya. Dan biaya itu selalu ada dua macam, yaitu fixed cost dan variable cost. Variable cost itu yang per piecesnya itu, ya. Per piecesnya itu berapa gitu. Tapi variable cost itu bukan harga jualnya, bukan. 50.000 itu kita belum belum dapat, ya. Untuk dijualnya itu belum enggak gitu ya. Itu baru namanya biaya per pieces waktu kita beli sama AliExpress gitu. Paham ya? Waktu kita beli sama AliExpress, waktu kita beli sama supplier. Nah, itu mereka jualnya 50.000 per pieces itu gitu. Nah, kita belinya satu karung, tapi belum tentu terjual satu karung, ya enggak? Nah, kalau dalam satu bulan itu terjualnya 100 pieces misalnya ya, 100 pieces nggak nyampe satu karung ya anak-anak. 100 pieces mungkin setengah karungan atau berapa gitu. Nah, itu ya itu 15 juta biayanya. Nah, kita harus jualan rencananya. Cuman gimana caranya itu jualan anak-anak? Kalian tadi sudah men-setup rukonya, sudah membayangkan, oh ya sekitar kita bayar 5 juta. Terus karyawan juga kalian sudah apa interview, mau nggak nih gajinya sekian nih, UMR lah, UMR-nya 4 juta gitu. Ya mungkin kalau di daerah Tasik pasti senang banget. 4 juta itu karena tinggi sekali. UMR-nya mungkin di sana nggak nyampe, nggak sebesar segitu ya. Jadi cukup cukup di atas gitu. Jadi mungkin mereka juga senang dengan 4 juta itu. Tapi katakanlah ini kita di Bandung ya anak-anak ya. Nah, jadi 4 juta itu ya standarnya segitulah gitu kerja di Bandung. Oke. Nah, itu dari sisi biaya. Nah, sekarang pakai kita harus membayangkan demand ya, demand. Demand itu artinya permintaan anak-anak. Permintaan dari sisi konsumen. Kita kan sudah belajar tentang demand dan supply, ya nggak sih? Jadi kalau harganya apa namanya? Harganya semakin turun, nah itu bakal banyak itu yang beli. Ya nggak? Nah, cuman masalahnya kita mau jual berapa ini? Apakah kita mau jual 100 ya? Untuk baju yang harga 50.000 ini tadi ya, bukan harga 50.000 yang kita beli seharga 50.000 per pieces itu. Apakah kita mau jual 150? Nah, itu ada hitungannya anak-anak. Ya, hitungannya itu kalian harus melihat yang namanya demand atau permintaan. Gimana tuh caranya? Kalian masih ingat kan bahwa demand itu rumusnya yang begini nih, yang A minus BQ ya. Yang kemarin itu kan kita belajar yang seperti ini ya. Nah, A-nya ini konstan, B-nya konstan. Nah, gimana caranya? Kalian perhatikan aja, misalkan di daerah di Bandung tadi itu, kalian melakukan riset di mall-mall atau di mall di sekitar segitu, sekitar ruko itu, berapa sih harga baju itu untuk sejenis baju ya, baju yang sejenis itu berapa tuh harganya? Nah, kalian membuat riset namanya riset pasar ya anak-anak ya, riset pasar. Nah, kalian menemukan data ya, data-data dari riset pasar kalian catat deh. Kalian catat, data yang pertama adalah kalau baju itu ya, jenis baju itu harganya kalau P sama dengan 300.000 ya, kalau 300.000 ini tidak ada yang beli, tidak ada yang beli. Nah, data yang kedua, kalian cek, oh 300.000 itu udah kemahalan, jadi nggak mau. Kalian tanya-tanya aja di daerah sekitar situ, kira-kira kalau baju gini harga 300, waduh 300.000 itu kemahalan Pak. Ngapain saya beli baju harga 300.000 misalnya ya, misal ya, P sama dengan 300 itu tidak ada yang beli. Kalau secara kurva demand atau kurva permintaan itu Q-nya sama dengan nol kalau P-nya sama dengan 300.
Nah, cuman kalau kalian lihat-lihat juga, kalau P-nya harga berapa ya enaknya ya? 100.000, contoh ya. Kalau P harganya 100.000, ini sebulan bisa terjual 200 pieces. Gitu. Ini namanya data tentang riset pasar anak-anak. Ya, kenapa kalian melakukan ini? Kalian pengen mencari kurva permintaannya. Gitu ya. Kalian mencari kurva permintaannya. Nah, kalau di dunia nyata, anak-anak di perusahaan-perusahaan, ya, kalau perusahaan tersebut ingin melaunching produk tertentu gitu ya ke pasaran, itu mereka melakukan riset pasar dulu. Dan riset pasar itu biasanya dilakukan oleh lembaga riset, ya, lembaga riset yang bayarannya mahal sebenarnya anak-anak. Tapi intinya adalah dia mencari data ini, ya, data tentang kurva demand, ya, demandnya seperti apa gitu. Itu sebabnya kenapa kemarin kalian belajar tentang demand, ya, kurva demand gitu. Nah, kalian bisa nggak mencari kurva, ya, dengan data-data ini? Jadi kalau P sama dengan 300, Q-nya 0, kalau P-nya sama dengan 100, Q-nya 200. 200 itu ya kalau ibaratnya buka toko sebulan 20 hari misalnya ya. Sehari terjual 10 pieces gitu. Nah, itu 200 tuh satu bulan. Itu kalau harganya 100.000. Nah, kalian bisa nggak dapetin kurva demand-nya? A minus BG-nya ini berapa ini anak-anak? Coba. Bisa nggak yang jago persamaan garis kemarin? Coba anak-anak, coba di otak-atik dong. Jadi kalau P-nya sama 300, Q-nya 0. Ini kalian harus paham ya. Ini P, ya, kita udah belajar gitu kan kemarin kan. Ini P, ini Q. Nah, kalau P-nya 300, Q-nya 0. Kalau P-nya 100, Q-nya 200. Nah, berapa tuh? Yang sebelumnya kalian sudah tahu nih yang ini, yang pakai rumus ini anak-anak. Y minus Y1, X minus X1, terus kemudian Y2 minus Y1, X2 minus X1. Masih ingat nggak? Kalau diketahui dua titik, pengen tahu persamaan garisnya, kalian bisa pakai ini. Cuman nggak harus Y sama X ya anak-anak. Y-nya ini diganti sama P sama Q gitu. Nah, gitu. Coba bisa nggak? Cuma mungkin kalian utak-atik, kalian harus tahu nih. Jadi kalian bayangkan kalian itu seorang pengusaha. Nah, kalau pengusaha dia harus ada riset pasar, ya nggak? Di riset pasar itu kalian lihat nih, oh baju-baju sejenis nih ya. Kalau harganya 300.000 ini nggak ada yang beli, terlalu mahal buat konsumen di sini, ya. Ini namanya juga konsumen menengah ke bawah, ya. Jadi 300.000 masih terlalu mahal nih. Nah, tapi kalau 100.000 itu toko yang di sana itu tuh harganya itu sekitar 100.000 tuh. Saya tanya ke pemiliknya, ke si Incinya berapa? Terjual ya sehari 10 pieces. Ya 10 pieces kali 20, 200 pieces. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah pertanyaannya adalah berapa nih? Karena kalian orang apa belajar matematika bisnis, kalian harus tahu tuh kurva permintaannya. Kalau P sama dengan 100, P sama dengan 100, Q-nya 200. Kalau P-nya 300, Q-nya 0, nggak ada yang beli. Pertanyaannya, berapa nih persamaan kurva permintaannya? Coba tunjuk tangan yang sudah dapat. Coba saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit di otak-otik anak-anak. Coba kalian karena sudah pernah belajar ya, karena sudah tahu tentang persamaan garis, kalau dua titik diketahui, bagaimana bikin persamaan garisnya? Nah, ini sama juga nih.
dua titiknya diketahui, ya. Berapa persamaan PQ-nya? Nah, gitu. 5 menit ya. Nggak lama-lama ya, 5 menit. Supaya nanti kita bisa lanjut berbisnis. Udah ada yang dapat? Yuk kita sama-sama. Perhatikan anak-anak ya. Jadi kita sebenarnya mau mencari kurva permintaan, ya, permintaan dari baju ini, baju yang kita mau jual ini, ya. Tapi bukan kurvanya yang kita dapat, tapi hanya data-data dari riset gitu, dari riset kita sendiri, riset riset yang sederhana lah gitu ya.
Di mana ketika harganya itu 300.000, nggak ada yang beli. Sementara kalau harganya 100.000, dia ada 200 terjual dalam 1 bulan itu, gitu ya. Ya, jadi gimana tuh caranya? Kalian masih ingat ya rumus yang ini ya anak-anak ya? Mencari apa persamaan garis kalau diketahui 2 titik ya. Jadi kalian bisa juga pakai rumus yang sama ya. P minus P1 Q minus Q1 sama dengan P2 minus P1 Q2 minus Q1. Oke, terus kita masukkan angka-angkanya. P. P1-nya yang mana nih? P1-nya, ini P1, ini yang titik pertama. Titik pertama itu kalau P-nya 300, Q-nya 0. Titik kedua, P-nya 100, Q-nya 200. Gitu. Jadi P1-nya 300, Q1-nya, Q1-nya 0. Gitu ya. 300 nggak ada yang beli. Sama dengan P2-nya 100 minus 300 dibagi dengan Q2-nya berapa tadi? 200. 200 pieces itu kalau harga 100 ya, dikurangi dengan 0. Ini kalau Q1-nya 0. Jadi 100 minus 300 berapa anak-anak? Minus 200. 200 minus 0, 200. Jadi sama dengan minus 1 ya. Jadi P minus 300 per Q minus 0 berarti sama dengan Q aja. Ini sama dengan minus 1. P minus 300 perkalian silang, ini kali ke sana, minus Q. Sehingga kemudian P sama dengan, ini yang minus 300 dioper ke kanan, 300 minus Q. Inilah kurva permintaan baju kita. Walah. Parah. Gimana anak? Bener nggak anak-anak? Yang mana? Ada yang bener nggak? Noval, Rizky, Hah? P sama dengan 300 minus Q. Ya. Arif juga benar nggak? Benar Pak, Jawab. cuman si Q-nya hilang. Nah, Q-nya hilang. Ya, jadi si P-nya 300 dan P sama dengan P sama 300, dengan Q-nya ya. 300. Q, Oh, Q-nya Q. Q-nya nggak ini. Nah, itu jangan lupa ya anak-anak ya. Ya Pak. Cara-cara mencari persamaan garis dari 2 titik gitu ya. Jadi ini kita sudah dapat nih demand-nya. Nah, anak-anak, lembaga-lembaga riset pasar ya. Itu ya seringkali ketika mereka mempresentasikan hasil risetnya itu mereka pakai kurva demand ini gitu. Jadi mereka diminta oleh perusahaan-perusahaan lembaga riset itu contohnya apa? Kalau di Jakarta ya anak-anak ya, di perusahaan-perusahaan besar mereka pakai perusahaan riset seperti AC Nielsen ya. Ya itu mereka ngapain? Mereka datang ke pasar, lihat-lihat, nanya-nanya gitu ya, melakukan pendataan. Ya tujuannya adalah memplotkan kurva permintaan dari barang yang kita mau jual sebenarnya. Nah, kalian sebagai orang matematika bisnismen sudah harus tahu ya. Nggak perlu sebenarnya mungkin nggak kalau kita kan masih perusahaannya masih kecil, masih jual-jual kecil-kecilan nih, baru mau mencoba berbisnis ya nggak? Mau mencoba berbisnis, nah kita pengen tahu tuh berapa sih kurva permintaannya gitu. Nah, kalian dapat datanya seperti itu. Kalau P-nya sama dengan 300, ini terlalu mahal. Ya, kuantitinya 0. Tapi kalau P-nya ini 100, nah ini bisa ada 200 gitu. Nah, tujuannya bukan kalian, oh kalau gitu kita jualan 100 saja. Jangan dulu. Ya,
Ya, kita justru ini yang mau kita hitung. Kita mau jualan berapa sih sehingga menghasilkan profit yang maksimum. Itu ceritanya anak-anak. Ya, jadi kalau kalian berbisnis seperti itu, jadi kalian dapat nih beli dari AliExpress dari 1688 atau dari supplier-supplier yang lain, supplier lokal dimanapun dan barangnya nggak harus baju ya, barangnya bisa apapun. Ya. Nah, kalian dapetin nih variable cost-nya berapa. Variable cost itu per piecesnya itu yang kalian beli berapa. Itu namanya variable cost. Terus kemudian dari fixed cost, kalian perhatikan, kalian tuh harus bayar apa, yang mau jualan atau tidak, tetap harus kalian bayarkan. Itu namanya fixed cost. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu harus kalian masukkan di dalam persamaan. Nah, sama dengan yang ini juga. Jadi kita sudah punya kurva demand atau kurva permintaan ya, bahasa Indonesianya. Kurva permintaannya adalah P sama dengan 300 minus Q. Ya, ini kurva permintaan. Terus juga kalian juga punya persamaan total biaya. Total biayanya berapa anak-anak? Total biayanya adalah ya TC adalah fixed cost ditambah variable cost dikali quantity. Ya, atau kalau kita mau samakan, ini kan ini ribuannya nanti taruh kita per ribuan aja ya supaya nanti nolnya nggak terlalu gede anak-anak. Ya, tadi fixed cost-nya kan 5 juta ditambah 4 juta tambah 1 juta, 10 juta ya. Jadi kita nulisnya 10.000. Jadi yang ribuannya nanti kita ini kan ya, apa namanya, terakhir gitu. Jadi kita satuannya dalam ribuan. Terus kemudian V-nya ini variable cost-nya tadi berapa? 50.000, tapi kita tulisnya 50 aja, 50 Q. Nah, ini dari sini kalian harus sudah bisa menentukan ya, berapa sih kita jualan, harga berapa kita jualan baju itu yang menghasilkan profit yang maksimum. Itu. Kebayang nggak anak-anak? Apakah 100? Apakah 50? Kalau 50 ya berarti kita nggak jualan itu. Orang orang kita belinya 50 ya dijual 50. Harus ada untungnya anak-anak ya. Jadi bukan 50. Apakah 75? Gitu. Yang menghasilkan untung yang paling besar. Nah, itu caranya anak-anak. Jadi permasalahan atau problem, berapa harga jual, berapa kita harus tetapkan harga jual ya agar profitnya maksimum. Bayang ya? Nah, kalian harus tahu bahwa ini kita berbicara tentang profit ya. Sekarang kalian tahu nggak profit itu gimana ngitungnya? Ada yang punya pendapat nggak? Profit apa dengan apa? Atau apa dikurangi apa? Atau apa ditambah apa? Apa? Ada yang tahu? Profit apa? Profit. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat pelajaran saya tahun lalu ya. Profit adalah penjualan Pak. dikurangi biaya. Benar nggak? Itulah yang namanya profit. Jadi kalau kalian total misalnya ya penjualan semuanya 30 juta gitu. Dapat nih uang 30 juta. Biaya kalian 15 juta. Ya, itu berarti profitnya adalah 15 juta. Jadi 30 juta dikurangi 15 juta. Paham ya anak-anak ya? Ini jangan sampai lupa nih. Ini profit adalah penjualan dikurangi biaya. Ini kalian juga harus tahu. Nah, ini nanti gunanya yang kurva-kurva tadi itu anak-anak ya. Nah, penjualan gimana anak-anak? Penjualan adalah kalian punya yang namanya harga jual. Nah, harga jual itu disebut sebagai P ya. Nah, kayak yang sini ini harga jual. Ini ya, ini sebenarnya memodelkan harga jual.
Cuman kalau kalian pakai harga jual 300 itu nggak ada yang beli gitu. Kalau harga jualnya 100 ada 200. Kalau harga jualnya 75 ya. Nah, itu berapa itu? Berarti 300 dikurangi 75 Q-nya. Itu kalian pakai dari sini. Jadi penjualan adalah harga jual dikali berapa yang terjual. Benar nggak? Coba kalian cerna dulu. Harga jual dikali quantity yang terjual. Kalau kalian di harga jualnya itu 100.000, ya misalkan P-nya 100.000, Q-nya kan berapa tadi ya? 200. Berarti berapa penjualan anak-anak? 100.000 dikali 200. 20.000. Karena kita dalam ribuan berarti sebenarnya ini 20 juta rupiah. Itu penjualan anak-anak. Ya, paham ya? Penjualan itu kalau harga jual P-nya ini per pieces, ya Q-nya 200 pieces. Nah, penjualannya 20 juta. Itu kalau segitu gitu ya. Nah, berarti kalian harus sudah tahu nih bahwa penjualan itu adalah harga jual dikali quantity yang terjual. Dari sini ada yang bingung nggak? Coba silahkan kalau ada yang masih bingung. Sampai sini dulu ya. Kita belum masuk ke problem utamanya. Ya, ada yang ngelek nggak? Jadi kalau saya kuliah dulu itu kalau dengerin dosen, nah begitu dosennya agak kecepetan, nah itu artinya saya ngelek. Kayak wifi-nya itu nggak connect gitu. Masih ya, nggak ngelek ya. Jadi penjualan adalah P kali Q. Oke, cuman P-nya kita Wah, nggak tahu ini. Ya, P-nya itu nggak tahu. 200 kali 120 juta. 200 kali 100, 20.000. Tapi karena kita dalam ribuan, jadinya 20 juta Oh, gitu. Kan P-nya ini 100.000 per pieces sebenarnya. Tapi supaya nolnya nggak kebanyakan, ya kita tulis hmm. 100 aja. Oh, Tuh, kayak tadi yang ini sebenarnya 10 juta nih. Tapi kalau nolnya kepanjangan kan, jadi kita tulisnya 10.000. Ini juga, ini sebenarnya 50.000 kan satu pieces harga, bukan harga jual, tapi ongkos ya, ongkos dari AliExpress itu per piecesnya kan 50.000 ya, 50.000. Nah ini sebenarnya dalam ribuan. Dan supaya supaya nolnya nggak kebanyakan, kita tulis aja 50. Jadi pokoknya setiap kali ada rupiah, dia dalam ribuan aja. Supaya persamaannya nggak terlalu panjang gitu. Paham ya? Jadi penjualan itu 100 kali 200, 20.000. Ya, tapi sebenarnya 20.000 artinya 20 juta. Oke? Ini penjualan nih, tapi belum. Kita nggak tahu berapa piecesnya. Jadi penjualan ini yang kita nggak tahu. P-nya kita nggak tahu. Tapi kita tahu kurva demand-nya. Jadi kalian caranya adalah penjualan, kita nggak tahu P-nya, tapi kalian memasukkan dari kurva demand atau kurva permintaan. Nah, jadi P-nya diganti itu. 300 minus Q, Q. Oke nggak anak-anak? Ya, jadi ini tadi P diganti itu sekarang. Jadi 300 minus Q, ini Q-nya tetap Q. Itu dari penjualan. Ya, sekarang dari tadi biaya, biaya tadi adalah 10 juta tadi atau ditulisnya 10.000 ditambah 50 Q. Setuju nggak? Ya, 50.000, 50.000 pieces per Q. Nah, sehingga kita punya persamaan profit sama dengan penjualan kali biaya. Tadi saya tulis lagi, penjualan minus biaya. Atau penjualan itu adalah 300 minus Q dikali Q.
dikurangi biayanya. 10.000 tambah 50 Q. Ngikutin nggak? Ngikutin ya. Nah, ini Udah, bisnis Pak. nih anak-anak. Ini bisnis ya. Bisnis saya pakai matematika gitu ya. Nah, sekarang kalian kalikan ini ya 300 kali Q minus Q kali Q jadi Q kuadrat minus 10.000 minus 50 Q. Sampai sini ada yang nge-lag nggak? Masih? Belum nge-lag? Belum, Bu. Belum, Pak. Oke, ini 300 Q sama minus 50 Q bisa kita satukan. 250 Q minus Q kuadrat minus 10.000. Inilah yang namanya profit. Ya, kalian perhatikan anak-anak. Ini adalah sebuah fungsi persamaan apa ini namanya? Di dalam matematika. Hmm? Ada yang tahu? Persamaan apa? Nah, Maaf. ini anak apa? Nggak tahu, Pak. Lupa. Persamaan persamaan kuadrat kalian tahu nggak? Oh, ya. Persamaan kuadrat. Ya, nah ini kita. Nah, makanya anak-anak ya, perhatikan bahwa matematika itu bukan rumus-rumus. Matematika itu dia pola, dia ada dimanapun gitu. Jadi begitu kalian ngelihat, walaupun ini baju ya, kok nggak ada hubungannya sama matematika, sebenarnya dia ada hubungannya sama matematika. Ya, kalian bisa perhatikan bahwa, oh ini persamaan kuadrat ya, gitu ya. Tadi yang dari kita kurva Diemann segala macam ya nggak, tiba-tiba muncul persamaan kuadrat gitu ya. Nah artinya apa anak-anak? Kalian bisa membuat analisa persamaan kuadrat ini untuk mencari profit ini, profit yang maksimum. Coba, kalau persamaan kuadrat kalian masih ingat nggak? Ini saya ngetes aja nih ya. Yang kayak gini kan, kalian tahunya mungkin Y ya, Y AX kuadrat tambah BX tambah C, benar nggak? Oh, ya, Pak. Masih ingat kan? Ya. Ingat, Pak. Nah, itu yang dia disebut kuadrat karena ini ada x-nya ya, x-nya yang ada kuadrat-kuadratnya ya nggak variabelnya. Nah, persis sama dengan ini, benar nggak? Cuman dia bukan x, bentuknya q gitu. Terus y-nya yang mana anak-anak? Profit. Y-nya yang profit gitu. Paham ya? Ini x-nya yang q, ini x-nya, sorry, ini yang ke sini ya, ini yang ke sana. Nah, C-nya ini yang ini. Ya, jadi kalian harus sudah bisa mengidentifikasi walaupun walaupun persamaan kuadrat nggak pakai AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi kalian harus sudah tahu bahwa oh ini persamaan kuadrat ini, gitu. Karena variabelnya ada Q, terus ini bisa jadi profit, ya. Nah kalian tahu nggak bahwa titik Y maksimum atau titik profit yang maksimum itu di Q berapa? Pernah belajar nggak? Ini juga pelajaran apa ya anak-anak ya? Kelas berapa ini ya? SMP atau mungkin ya? Siapa yang tahu? Oh, ini azan dulu. Oke, azan sebentar ya. 5 menit. Coba kalian ingat-ingat lagi. Ya, persamaan kuadrat. Jadi kalau ada persamaan, pertanyaan saya gini, persamaan kuadrat seperti ini, ya, dia bentuknya begitu. Nah, ini di titik maksimum ini di titik berapa nih persamaannya? Jadi kalau ini profit, ini Q,
Di manakah ini? Itu pertanyaannya. Ya, sambil kita dengerin azan sebentar. Coba 5 menit. Ya, siapa yang masih ingat? Eh, yang Hmm? pembelahan berapa yang hasilnya yang B, yang itu bukan Pak? Ya, Oh ya, yang di perka. X. Di X berapa tuh? Yang Y-nya maksimum. Oh itu. Siapa yang masih ingat? Jadi ada persamaan kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, Y-nya maksimum atau minimum. Jadi kalau persamaan kuadrat itu kan bisa begini, bisa juga begini anak-anak ya. Ya. Nah, kalau begini, nah maksimum itu di X berapa nih? Nah, di sini nih. Sehingga dia maksimum gitu. Nah, ini X-nya pertanyaannya berapa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Lupa. Kalau lupa, ya, kalau kalian melihat persamaan kuadrat nih ya, dia itu akan maksimum atau minimum itu di titik X sama dengan, nih, catat baik-baik. Ya, karena nanti mungkin akan dipakai dalam bisnis. Min B per 2A. Inilah titik yang menghasilkan Y maksimum. Nah, toh kalau dalam di kita ini di persamaan ini adalah sebuah titik Q di mana profitnya maksimum adalah di titik. Nah, nah, ini jangan jangan dilupakan anak-anak ya. Jadi ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari di SMP, SMA itu justru yang akan sangat banyak dipakai di dunia bisnis dan dunia pekerjaan. Ya, kebanyakan ya SMP, SMA. Jadi aritmetika, aljabar. Nah, itu. Aritmetika aljabar. Nanti mungkin kalau kalian kerja sama perusahaan-perusahaan besar ada statistik tuh ya. Nah, statistik saya nggak tahu di SMA itu belajar statistik nggak. Nah, itu pelajari. Itu juga sangat banyak aplikasinya. Nah, kita sudah dapat nih anak-anak tadi ya. Profit adalah profit dari baju kita nih adalah 250 Q minus Q kuadrat minus 10.000. Benar nggak? Ini tadi yang kita hitung ya. Nah, di sini A-nya yang mana anak-anak? Kalau persamaan kuadrat kan ada Y sama dengan AX Y kuadrat dua tambah Pak. BX tambah C. Jadi A-nya yang mana? Y kuadrat.
Mana? Ini. Jadi A-nya yang Q kuadrat. Q A-nya adalah kuadrat. bukan Q kuadrat, tapi yang temennya. Kalau ini kan A itu adalah temennya X kuadrat. Benar nggak? Nah, temennya Q kuadrat apa ini? Nol. Bukan nol. Yang tahu? Satu, Pak. Nah, satu. Kok satu? Nah, agak agak mirip dikit tapi kurang tepat. Bukan satu Iya. anak-anak. Tapi berapa? Min. -1. Gitu. Nah, kalau B-nya? B-nya 250. Iya. C-nya? 10.000. Bukan. Kurang tepat. Berapa? Dekat tapi kurang tepat. Min 10.000. Nah, gitu. Jadi min sama plus beda jauh ya anak-anak ya. Itu kayak untung sama rugi. Jadi oh 10.000 ah Pak, cuman beda min. Oh enggak lah. Itu kan untung 10.000 sama rugi 10.000. Kan jauh bedanya. Oke, Ya, kalian sudah tahu ya. Nah, berarti Q-nya berapa tuh yang menghasilkan profit maksimum? Atau tadi pakai rumus apa tadi ya anak-anaknya? X sama dengan minus B per 2A. 2A. Ya, kita pakai rumus ini ya. Maka Q di berapa itu? Minus B, B-nya adalah 250. 2 kali A-nya berapa A-nya? -1. Nah, satu. Oke, berarti minusnya tetap di sini 250 dibagi -2. Q-nya berapa? Satu. 100, 125. 125. Oke, jadi di quantity demand 125 lah profitnya akan menjadi maksimum. Nah, ini berkaitan dengan di harga jual berapa anak-anak? Kalau kalian tahu Q-nya 125, P-nya berapa? Ada yang tahu? Rumus yang mana yang kita pakai? Hmm? Ini anak-anak hubungan antara P dan Q nih. Oh, Ya enggak? ya. Jadi kalau Q-nya 125 berarti P-nya berapa? Eh, Q-nya satu tujuh 125. lima. Iya, 100. P-nya berapa ini? Maka P sama dengan 3 pakai ini ya, 300 minus Q, 300 minus 125 sama dengan 175. Ya, maka harga jual Rp 175.000 menghasilkan profit maksimum. Jadi kalian harus jualannya di berapa? Jual bajunya 175. 175.000 gitu anak-anak. Nanti saya kasih PR ya yang berkaitan dengan ini ya. Tapi kalian paham nggak Insya Allah. kira-kira logikanya ya? Jadi Apa? kalian eh, pertama adalah oh, oke tahu nih variable cost nih. Kalian dari beli beli dari supplier ya. Sekian karung ada berapa pieces tuh ya? Mungkin ada 1.000 pieces, mungkin ada 2.000 pieces dalam 2 karung itu. Ya, kalian lihat oh harga biaya biaya variabelnya 50.000 nih ya. Jadi saya belinya itu 50.000 sebenarnya per pieces. Terus kalian cari ruko ya, ruko berapa Pak ini Pak gitu. Jadi di setup anak-anak, di setup berapa fixed cost-nya, berapa variable cost-nya gitu.
Kalau kalian sudah tahu itu, kemudian kalian harus jalan-jalan ke pasar, ya, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke daerah situ gitu. Bukan daerah tempat yang lain ya anak-anak ya, karena beda-beda setiap daerah itu. Misalkan di Tasik ya, di bagian pinggiran pedalaman itu 175.000 mungkin sudah sangat mahal gitu. Jadi Mah, kalian jangan pakai yang itu. Gimana gimana? Ada pertanyaan? gak ada sih Pak. Nah, iya gitu. Nah, kalau di Bandung tadi kalian harus lihat di daerah sekitar situ masyarakatnya seperti apa. Ya, Pak, jadi kalian dapat data 300.000. Oh, 300.000 udah terlalu mahal buat mereka gitu. tahu tuh Ya, gimana? kalau misalkan yang harga pasar yang misalnya di Tasik kan tadi 100, nah sedangkan kita pakai bahan yang lebih bagus, masa ngejual 100, Pak? Kalau kalau di mana? Kan misalkan tadi di Tasik harga kaosnya lakunya 100.000 per, Mm-mm, per baju. mm-mm. Nah, Di kalau Tasik. kalau kalau kita misalkan dengan harga 100, tapi kan kita menggunakan bahan yang lebih bagus, Pak. Harusnya bisa lebih dari 100 mungkin. Atau gimana, Pak? Atau ngurangin milih bahan yang sama yang kualitasnya. Ini belum nggak ada hubungannya sama bahan dulu ini, ya. Ya, Ini Pak. ini tentang jadi pertanyaannya Arif apa? Misalnya kenapa kita nggak jualan di 100.000 gitu ya? Gitu ya, harga jualnya ya. Lebih, Pak, 100 lebih. Kan pakai bahan yang lebih bagus maksudnya. Oh, pakai bahan yang lebih bagus. Ya, Gitu. Pak. Em, ya boleh, Arif ya. Nah, sekarang tinggal Arif, kalau ini kan kita kasusnya apa Arif? Kita kasusnya adalah mengambil supplier dari yang harga 50.000 tadi, benar nggak sih? Ya, Ya, Pak. Ya, nah sekarang Arif coba nanti pikirkan tuh, misalkan bukan dari AliExpress, tapi dari pengrajin lokal atau dari apa penjahit-penjahit yang lokal gitu ya. Harganya mungkin Arif belinya bisa lebih mahal tuh dari situ. Nah, Hmm. berapa nanti harga jualnya yang menghasilkan profit yang maksimum? Itu juga nanti ada ininya sendiri Arif, hitungannya. Ya, Ya, Pak. beda-beda. Jadi kalau kalian nanti mencoba apa ya? Berjualan ya, berjualan terus kan udah tahu nih sekarang persamaan kuadrat kan. Itu harus Hmm. dipakai ya anak-anak ya. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, oh kayaknya engkoh-engkoh orang Cina yang ini nggak pakai persamaan kuadrat, Pak. Kok kok mereka sukses? Nah, anak-anak perhatikan ya. eh Mereka yang sukses itu kadang-kadang mereka nggak pakai matematika juga, ya. Ya, Hmm. mereka nggak pakai Terus caranya gimana? Mereka pakai trial and error, ya, trial and error. Jadi nyobain, terus berapa nih hasilnya? Coba berapa hasilnya? Jadi mereka melakukan itu bertahun-tahun anak-anak, ya. Kayak Oh, yang ini nih, misalnya kasusnya seperti ini ya. Mereka nggak tahu tentang persamaan kuadrat bahwa akan, oh 175.000 itu toh yang bikin maksimum misalnya ya. Mereka pasti akan mikirnya, oh saya coba deh jualan 100.000 dulu deh gitu. Nah 100.000 dia lihat, wah rame juga ya 100.000 ya, laku banyak gitu. Tapi kok profitnya kayaknya masih kurang, coba kalau dinaikin deh 125 gitu. Hmm. Nah tahun Ya, Pak. depannya dia naikin lagi 125. 25 masih masih lumayan juga ya, dan kita profitnya naik nih gitu kan. Iya, Pak. Profitnya naik kita nih. Nah, terus bisa nggak kita naikin lagi 150? Gitu Hmm. anak-anak, paham ya? Jadi Ya. mereka akan nyampe ke satu kesimpulan yang sama juga sama orang yang belajar matematika. Nah, harapannya adalah kalau kalian sudah belajar matematika, kalian nggak perlu melakukannya bertahun-tahun kayak si engkoh-engkoh itu. Hmm. Gitu. Paham ya, anak-anak? Karena Pak. para penjual-penjual apa bisnismen yang sukses itu kalau mereka nggak pakai matematika, mereka melakukannya secara trial and error. Itu mereka coba 100.000, wah 100.000 sekian, oh 175 itu yang paling maksimum karena apa? Yang beli nggak banyak dan kita nggak capek ya ngurusin nggak capek gitu ya. Tapi profitnya paling maksimum gitu, paham ya? Kira-kira seperti itulah Ah, situasinya. Nah, jadi pebisnismen itu juga melakukan hal yang akan sampai ke kesimpulan yang sama. Cuman yang nggak tahu matematika dia akan trial and error.
ya mungkin setahun 5 tahun ya dia baru dapat tuh, oh 175. Nah kalau kalian kan udah belajar nih matematikanya, harapannya kalian nggak pernah trial and error lagi gitu ya. Anak Al Kausar oh sudah diajarin matematika bisnis nih sama Pak Watung nih, kok masih trial and error. Jangan ya anak-anak ya. Gitu caranya. Nah ini jadi kalau kalian bertanya-tanya misalkan emang saya belajar matematika persamaan kuadrat itu ada nggak sih gunanya gitu? Ada nggak di dunia nyata? Nah ini buktinya ini. Betul nggak? Noval, Rizky, Arif ya. Itu sebabnya Betul, anak-anak Pak. matematika itu kalian bukan belajar rumus-rumus, kalian membaca pola-pola. Kayak tadi itu ya. Nah, kalian mungkin karena nggak apa namanya jarang belajar matematika persamaan kuadrat, kalian nggak tahu nih bahwa ini persamaan kuadrat kan, dan bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan dengan sebuah persamaan kuadrat. Oh, ternyata ini kalau diselesaikan persamaan kuadrat, profit yang maksimum itu Q-nya 125 dan harga jualnya 175 ya gitu. Ya, kan sebenarnya di luar sense kita itu. Harga belinya kan kita 50.000, mestinya 100.000 deh, tapi enggak. Coba nanti kalian hitung ya, kalau 100 kalian jualnya 100.000 berapa profitnya, kalau jualnya 150.000 berapa profitnya, kalau jualannya 175 berapa profitnya. Nah, nanti kalian akan menemukan yang paling tinggi itu 175 profitnya, walaupun lebih sepi tokonya dibandingkan dengan yang jualan 100.000 misalnya. Tapi kalian nggak capek gitu. Tetap ada yang beli, ya, tetap ada yang beli dan profitnya maksimum. Tuh, nanti saya tulis terus kemudian saya kasih PR ya anak-anak ya. Ya, Oke, Pak. saya kasih PR tentang jualan baju juga. Mudah-mudahan kalian juga nyatet ya anak-anak ya. Jadi nggak ngelihat ke solusi yang saya kasih gitu. Jadi kalian coba pikir, oh gini ya, gini gini gitu. Gitu. Ini udah lewat 4 menit 3:19. Pak Lili, terima kasih banyak atas supportnya. Ya, makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak anak-anak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya kasih PR karena semuanya ini tiga-tiganya pengen bisnis. Jadi saya pengen tahu nih, mereka beneran nggak itu pengen bisnisnya itu? Bisa nggak nih ya menghitung harga jual produk apa ya nanti ya? Nanti saya coba pikirkan lah. Oke, Oke, oke terima kasih Arif, Noval, Rizky. makasih, Pak. Ya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili. Pak. Ya saya live ya.